Seberapa serius saudara menjaga perkataan saudara? Apakah lewat perkataan saudara terpancar seberapa yakin saudara dengan apa yang Tuhan rancangkan atas hidup saudara? Atau lewat perkataan saudara justru yang terpancar adalah ketidakyakinan, pesimisme akan kehidupan? Saudaraku, kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sementara itu Amsal 16 ayat 24 berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Apa yang saudara ucapkan sangat menentukan tentang kehidupan saudara. Dari sejak awal Allah sudah mengucapkan berkat atas hidup kita. Dia berkata kepada manusia pertama, berkuasalah atas bumi dan segala isinya. Dan dia berkata kepada kita, aku datang memberikan kepadamu hidup, hidup yang berkelimpahan. Dia datang dan berkata kepada kita, engkau adalah anak kesayanganku, aku menjagaimu seperti menjagai biji matamu. Dia berkata kepada kita, engkau akan naik dan bukan turun, engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dia berkata kepada kita, engkau adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Lalu bagaimana saudara meresponnya? Mendengar apa yang dikatakan Tuhan, apa yang saudara katakan? Zakaria punya pengalaman tentang hal itu. Ketika usianya sudah sangat uzur, malaikat Tuhan datang dan menyampaikan pesan, Zakaria, engkau akan mendapatkan keturunan. Lalu Zakaria melihat realita bahwa itu sepertinya mustahil. Apa yang keluar dari perkataannya? Semestinya dia berkata, puji Tuhan, haleluya. Tapi dia berkata, itu tidak mungkin. Sama juga dengan Sarah. Ketika dia mendengar percakapan antara Abraham dengan malaikat Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan keturunan, Sarah tertawa dengan sedikit mengejek. Bagaimana respon saudara dengan apa yang dikatakan Tuhan tentang hidup saudara? Bahwa saudara adalah orang-orang yang berhasil. Saudara adalah orang-orang yang mengalami pemulihan, mengalami mukjizat dan kuasa Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 sikap yang penting untuk kita miliki. Yang pertama adalah kita sepakat dengan apa yang Tuhan katakan. Setiap kali Tuhan katakan hal-hal berkat atas hidup kita, kita berkata amin. Yes, aku percaya itu pasti terjadi. Yang kedua saudaraku, sikap kita yang benar adalah kita memelihara iman kita bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu akan digenapi. Jadi ekspresi yang pertama adalah sepakat dengan Tuhan, amin. Lalu yang kedua adalah pelihara iman dan mengatakan bahwa itu akan terjadi. Dan yang ketiga, mulut kita memperkatakan hal-hal yang positif. Dengan demikian, kita membentengi diri kita dari intimidasi. Kita membentengi diri kita dari bisikan-bisikan yang berkata, gak mungkin itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu mustahil. Semakin banyak saudara ucapkan, yes, aku terima. Ya, pasti terjadi. Maka tidak ada kesempatan bagi si pendakwa untuk membisikkan hal-hal negatif dalam diri kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-13, Daud menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Sebab dia kenal Tuhan pasti akan menolong dia. Di ayat yang ke-6, dia berkata, bagian terakhir, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Dia belum terima kebaikan Tuhan itu. Ayat 1, 2, 3 masih dia bertanya, berapa lama Tuhan? Kapan aku terima pertolonganmu Tuhan? Tapi ayat yang ke-6 dia berkata, aku telah menerima perbuatan baik Tuhan. Ia telah berbuat baik kepadaku. Dia belum terima apa-apa, tapi mulutnya berkata, Tuhan baik kepadaku. Dari mulut saudara, biarlah keluar perkataan-perkataan yang positif, yang membangun,
kalimat-kalimat yang menyenangkan seperti sarang madu, maka itu adalah bukti. Satu, saudara sepakat dengan Tuhan. Dua, itu adalah bukti bahwa saudara memiliki iman percaya, itu pasti digenapi. Tiga, ketika saudara berkata positif, itu adalah bukti saudara ingin membentengi diri dari intimidasi si jahat yang selalu mengatakan, melemahkan diri kita. Kiranya menolong saudara semuanya. Tuhan memberkati.